Yuk kita dengerin penjelasan ilmiah dan review kelengkeng Ferni dan Itoh oleh Dr. Reza Tirtawinata, penemu tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Nah, kita mulai dari menimbang. Tadi kita sudah timbang, ini 400 gram. Ini adalah sampel dari lengkeng Itoh 5 buah ya. Kita timbang dapat 45 gram 5 buah, berarti rata-rata 9 gram per buah. Ini untuk Itoh. Dan ini secara acak juga kita ambil Ferni, kita timbang beratnya 65 gram. Ini angkanya bagus-bagus, 65, berarti 13 gram per butir. Artinya 1,5 kali dari Itoh ukuran buahnya. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat ya bahwa Ferni ini sudah mempunyai keunggulan dibandingkan Itoh. Bukan berarti Itoh itu tidak bagus, tapi ini adalah varietas yang sudah lebih lama beredar tahun 90-an. Ferni kemungkinan itu baru sekarang akan kita kenalkan dan harus dikebunkan skala luas baru bisa dinikmati masyarakat. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba rasa. Saya akan coba dengan Itoh dulu. Ya, ini mengupasnya agak sulit karena kecil. Dia agak lunak, tapi tidak basah. Beda dengan Diamond River. Diamond River begitu dibuka muncrat dia airnya. Kalau ini enggak, kering dia, tidak netes. Empuk. Ketebalannya sedang, bijinya sedang juga, relatif kecil karena buahnya memang kecil. Jadi sebenarnya kita harus ukur edible portion. Setelah kita makan satu buah tadi, ini harusnya 5 buah ditimbang kulit dengan bijinya. Ini harus 5 buah supaya kelihatan beratnya kurang. Tapi dari segi tekstur dia lembut. Sekarang kita coba Ferni. Jelas lebih besar, mengupasnya lebih mudah. Garing deh, begitu dikupas kulitnya itu berbunyi krek gitu ya. Kemudian dagingnya kelihatan warnanya gading putih keruh, lebih tebal, manisnya berimbang, lebih manis sedikit Itoh, lebih terkonsentrasi, tapi renyahnya si Ferni ini luar biasa, bener-bener keras gitu. Manisnya enak sekali. Kita kalau makan gini bisa setengah jam nggak berhenti, nggak perlu minum air. Bijinya dibandingkan dengan Itoh tadi sedikit lebih besar, tapi karena ukuran buahnya juga besar, berarti dagingnya lebih tebal ini. Jadi kalau kita ukur edible portion, nanti teman-teman yang akan atur di sini untuk mengukur 10 buah, dan setelah dimakan dagingnya diukur lagi kulit dan bijinya 10 buah baru valid. Jadi kalau saya disuguhi ini dan kemudian disuruh beli, otomatis kita lihat pertama adalah ukuran buah. Ini jauh lebih menarik Ferni ini. Tandanannya juga lebih berat. Nah, ini tentu kalau untuk petani harganya akan lebih mahal harga jualnya. Untuk pembeli ya mereka hitung-hitung dulu, mahal sekali gitu ya. Yang biasa juga sudah enak. Jadi ke depan mungkin kita perlu kembangkan Ferni ini lebih luas lagi. Jadi sebagaimana budidaya lengkeng, itu sebenarnya kita bisa atur pembuahannya sepanjang waktu karena ada booster lengkeng. Sekarang saya secara ilmiah ingin mengukur kedua kemanisan ini dengan alat ukur, yaitu Brix meter. Ya, coba keluarkan cairan. Nah, cairannya justru sedikit, ini dia repotnya. Sulit mengukurnya kalau tidak ada cairannya. Ya. Lihat sekarang di sini. Ini adalah Ferni.
21,9. Jadi lidah saya salah. Lidah saya tadi sedikit mengatakan Ito lebih manis, ternyata Fernie juga di atas 21,9. Berarti sedikit lebih manis Fernie. Nah, kalau sudah seperti ini, ukuran buah lebih besar, tandan lebih besar, biji lebih kecil, daging lebih tebal dan renyah, manisnya pun lebih. Jadi sudah jelas Fernie ini adalah suatu varietas baru yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ya. So, kalau kita ukur sekali lagi, dia 22. Jadi artinya memang ada perbedaan tipis, tapi jelas ini sudah termasuk lengking-lengking yang sangat manis. Tinggal konsumen saja. Kalau ini dihargai katakan 25.000 sekilo, ini 40.000 sekilo, orang mikir juga gitu. Ya, oke. Jadi inilah asiknya kalau kita eksplorasi buah-buahan sambil mengetahui sifat masing-masing. Bisa diukur secara ilmiah, bisa diukur secara lapangan, produktivitas. Nanti diukur juga dengan penghasilan petani. Mana yang lebih menguntungkan varietas-varietas yang kita tanam ini. Oke, terima kasih. Ya, itu kita tadi sudah uji rasa, nanti teman-teman bisa nyoba satu-satu untuk membandingkan ini ya. Oke, dan terima kasih atas penyampaiannya dari Dr. Reza, dan semoga ini bisa bermanfaat. Kemudian nanti kita akan banyak bertemu lagi dengan beliau Dr. Reza ini, karena beliau ini juga salah satu supervisi dari tim tanaman yang ada di Widuri. Jadi beliau akan sering berkunjung ke Widuri ini untuk membantu teman-teman yang berada di tim tanaman di Widuri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.